Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Triwayunitaha dari kelas C Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Perencanaan Pembangunan mulai dari pertemuan pertama hingga akhir yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Jamil, SE MSI. Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas yaitu berjudul Lingkup dan Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan suatu wilayah atau negara dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpaan sosial ekonomi antara wilayah kelompok masyarakat. Selanjutnya, perencanaan menurut ahli Conyers and Hills pada tahun 1994 merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencangkup pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu masa yang akan datang. Selanjutnya, pembangunan. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencangkup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, di samping tetap mengajar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kata kunci perencanaan, yaitu ada 6. Pertama, memilih. Yang kedua, alat mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Yang keempat, masa depan. Yang kelima, aksi dan kebijakan baru. Dan terakhir adalah visi bersama. Selanjutnya, konsep pembangunan. Pencapaian hal-hal secara bertahap. Yang kedua ada evolusi. Yang ketiga, kemajuan dari kondisi semula. Yang keempat, ada kemajuan bertahap dari awal. Yang kelima, kondisi baik atau kondisi maju. Yang keenam adalah sistem yang lebih baik. Pertemuan kedua membahas topik berjudul Teori Perencanaan dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan. Perencanaan merupakan upaya yang dilakukan manusia guna menetapkan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Selanjutnya, teori. Teori yang dibentuk adalah penyusunan akal sehat dan ilmiah yang dimana basis bagi penyusunan logika serta segala argumentasi di baliknya. Selanjutnya, perencanaan pembangunan terbagi 3 kata, yaitu what, why, no. What di sini dimaksud merupakan sebuah proses perumusan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada why, untuk mencapai apa yang sudah menjadi tujuan. No, yaitu dengan melakukan strategi saat ini untuk mencapai tujuan, contohnya dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia memajukan perekonomian negara. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses terhadap peningkatan pendapatan dalam jangka panjang untuk mengukur GNP atau GDP atau pendapatan per kapita. Pertemuan ketiga, materi yang dibahas yaitu berjudul Teori Perencanaan dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan. Lanjutan materi dari pertemuan kedua. Kerangka pembangunan menuju abad 21, yang dimana terbagi menjadi 6 merupakan permasalahan utama. Pertama, ada kemiskinan. Kedua, pertumbuhan penduduk. 3, iklim budaya. 4, kesehatan. 5, kelangkaan air. Dan 6, ketahanan pangan. Itulah merupakan rangkaian pengertian dari jangkauan pembangunan, yang dimana segala aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.
Selanjutnya, 3 nilai inti pembangunan, di mana terbagi 3, yaitu kecukupan. Kecukupan merupakan kemampuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, jati diri, menjadi manusia atau seutuhnya. Yang ketiga, kebebasan dari sikap berhambat, yaitu dengan memilih. Selanjutnya, pengaitan pembangunan terbagi 5, yaitu pendapatan rata-rata, 2 distribusi pendapatan, 3 kualitas kehidupan, 4 kerusakan lingkungan hidup, 5 keadilan sosial dan keberlanjutan. Pada pertemuan keempat membahas materi berjudul konsep dan teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik merupakan pembagian kerja dan skala ekonomi, merupakan keterampilan pekerjaan efisiensi waktu dalam reduksi barang dan mesin menghemat tenaga. Itu menurut Adam Smith, Thomas, dan David. Selanjutnya, teori pertumbuhan era modern. Teori pertumbuhan era modern merupakan akumulasi modal dari peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Pertumbuhan neoklasik merupakan pertumbuhan ekonomi yang tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dengan penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Selanjutnya, pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan untuk meningkatkan stabilisasi standar hidup dan peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi 3. Yang pertama, teori ekonomi neoklasik, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan per kapita dan bagaimana tingkat tabungan investasi, sisi penawaran dan pemerintahan promosikan pasar bebas dan integrasi ekonomi. Selanjutnya yang kedua, teori ekonomi base, yaitu dasar teori. Teori ekonomi dasar teori merupakan ekspor atau sektor lokal untuk meningkatkan pertumbuhan dalam output penempatan dan pekerjaan. Dan terakhir ada teori lokasi, yaitu merupakan bagaimana dalam pemilihan lokasi dan bagaimana ekonomi lokal naik atau turun. Pada pertemuan kelima membahas materi dari materi sebelumnya dengan yang berjudul konsep dan teori pertumbuhan ekonomi. Central Place Theory. Central Place Theory merupakan pusat dasar yang lebih besar dan pusat aktivitas ekonomi. Selanjutnya, translasi teori interpretive. Traction model merupakan berdasarkan teori lokasi yang memiliki polis dan program untuk membuat investasi perusahaan dan entrepreneur yang lebih aktif. Selanjutnya ada teori model Invest in Local Economy Development Planning. Merupakan teori untuk mendapatkan hasil pertumbuhan. Pertumbuhan yang tidak hanya berdampak pada disiplin ekonomi, namun juga sosial, geografi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, the continued evolution of economic development theory in local perspective. New market model. New market model merupakan dalam perekonomian ada target pasar yang tercapai, yang dimana ada potensial yang tidak terrealisasi sebab permasalahan mispersepsi dan misinformasi. Pada pertemuan ke-6 membahas materi yang berjudul pendekatan perencanaan pembangunan, di mana perencanaan merupakan penghasil dari pembangunan manusia yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada top-down approach. Top-down approach merupakan sebuah target peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang ditetapkan daerah, kabupaten, atau kota yang menghasilkan akulokasi APBN dan IPN tercapai, Indeks Pembangunan Manusia yang tercapai. Selanjutnya ada bottom-up approach. Bottom-up approach merupakan kombinasi rencana anggaran
per sektor atau program, yang kemudian baru dihitung di beberapa pengaruh IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Selanjutnya ada hybrid approach. Hybrid approach merupakan kombinasi top-down dan bottom yang dilihat dari dua sisi, yaitu sisi IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang ditargetkan, dan sisi kombinasi anggaran per sektor, daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara kedua tersebut merupakan perencanaan yang relatif. Itulah materi yang saya dapat jelaskan dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan dari pertemuan pertama hingga akhir yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Jamil, SEMSI. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.